Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan, maka semakin kuatlah ikatan jalinan perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yang sudah dari semenjak dulu kala kita azamkan. Dengan meningkatnya perkawinan, kekuatan persatuan yang ada di dalamnya menghantarkan kehidupan rumah tangga kita senantiasa dalam keadaan asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, kita akan mengungkapkan sebuah tema yang mestinya menjadi kewaspadaan kita. Jangan sampai tema yang kita perbincangkan ini adalah penghantar pada disharmonisasi kehidupan rumah tangga kita. Tema kita kali ini adalah pertengkaran atau perselisihan berkepanjangan. Unik bukan? Dalam kehidupan rumah tangga itu, sebagian orang bahkan kemudian geleng-geleng kepala, seperti tak percaya kalau dalam kehidupan rumah tangga itu ada konflik-konflik tertentu, ada yang sementara, ada yang anget-angetan, ada yang kambuhan, tapi ada juga yang berkepanjangan. Sebagian orang mungkin akan mengatakan seperti sinetron saja, seperti drama berseri saja, dan seterusnya. Berbagai macam ungkapan, berbagai macam istilah bisa saja seseorang melontarkan ketika mereka menanggapi tentang peristiwa-peristiwa konflik dalam kehidupan rumah tangga. Yang lebih lucu dan mengherankan oleh sebagian orang adalah terjadinya konflik dalam kehidupan rumah tangga yang mestinya tidak perlu berkepanjangan. Singkat cerita atau anggap saja begini, bahwasanya menikah atau berumah tangga adalah menjadi impian bagi setiap jomblo. Kemudian ketika mereka memimpikan sebuah impian pernikahan, mereka pasti membayangkan tentang indahnya hidup berpasangan. Yang pria menghayalkan bahwa jika dia sudah menikah nanti, sepulang dari tempat kerja atau bepergian, ada yang membukakan pintu, ada yang menyambutnya dengan senyuman. Begitu dia masuk ke dalam rumah, perut terasa lapar, ada hidangan yang sudah tersediakan. Jika badan pegal-pegal, maka ada yang memijitinya. Jika kedinginan, ada yang menyelimutinya. Jika kepanasan atau kegerahan, ada yang mengipasinya. Jika bajunya lecek, ada yang menyetrikanya. Dan seterusnya. Gambaran-gambaran indah tentang kehidupan rumah tangga. Yang wanita demikian juga. Ketika masih lajang, ia pun punya impian. Jika sudah punya pasangan nanti, sungguh enak dan indah rasanya. Kemanapun pergi, ada yang nganter. Ketika ia butuh sesuatu, ada yang bisa dipinta. Ketika ia kesepian, ada yang menemani. Ketika sedang bersedih, ada yang menghiburnya. Ketika ketakutan, ada yang melindunginya. Dan seterusnya. Keindahan-keindahan yang seperti ini adalah hal yang wajar bagi setiap insan yang merindukan tentang terjadinya pernikahan. Namun, begitu pernikahan sudah terjadi, peristiwa yang terjadi pun berbeda secara diametral.
bak membalik sebuah lembar halaman buku. Satu halaman berkisah tentang kisah sesuatu yang sedemikian rupa indahnya. Begitu satu lembar halamannya dibalik, ternyata ukiran kisah yang terjadi bertolak belakang bahkan 360 derajat. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan ingin menyudahi pernikahan. Kenapa? Karena ia sudah sangat tak tahan. Tak tahan kenapa? Tak tahan menyikapi kelakuan pasangan. Rada ekstrim memang sebutannya, terlalu vulgar memang, tetapi bahasa ini adalah bahasa yang sering terlontar dalam kehidupan masyarakat. Yang sudah membangun rumah tangga, kemudian ada perasaan kesal kepada pasangan. Ada kemudian orang yang merasa tidak nyaman berhadapan dengan pasangan. Ada yang merasa sangat ketakutan jika membayangkan wajah sang pasangan. Kenapa? Karena pasangannya sering melontarkan konflik terhadapnya. Ada yang sampai kemudian tidak sudi bahkan untuk mengingat bayang-bayang sang kekasih hatinya, yakni pasangan yang sah dalam kehidupannya. Ada yang kemudian rela curhat kepada orang yang bisa jadi bukan orang yang tepat untuk diajak curhat. Dan dampak dari seperti ini adalah ketidakharmonisan. Orang mulai enggan berkomunikasi dengan pasangan. Orang mulai enggan untuk bermesra-mesra dengan pasangan. Kenapa? Karena yang terbayang adalah konflik, konflik, dan konflik. Jangan untuk persoalan yang besar. Untuk persoalan yang sepele, yang remeh-temeh, seperti posisi vas bunga yang tidak tepat, meskipun pada tempatnya hanya karena kemiringannya, bisa menjadi persoalan. Persoalan peniti yang mungkin terselip letaknya atau tempatnya, mencarinya tidak mendapatkannya dengan cepat, bisa menjadi sebuah persoalan. Semuanya serba menjadi konflik, konflik yang berkepanjangan. Sehingga bahtera kehidupan rumah tangga mulai goncang, hilang arah, tak tentu tujuan. Orang kemudian berpasrah, bukan berpasrah pada porsi yang tepat, tetapi ia berpasrah dalam posisi ia sudah sangat masa bodoh. Masa bodoh terhadap apapun yang dilakukan oleh pasangan, yang berakibat semakin fatal. Akibat fatal yang bagaimanakah? Akan saya lanjutkan selepas pesan-pesan yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Konflik yang berkepanjangan bisa berakibat fatal, bukan sekedar perceraian. Orang bilang kalau bercerainya saja sih sebenarnya bukan masalah. Dalam arti bisa diterima karena ini sangat rasional. Yang menjadi masalah adalah jika sudahlah bercerai, kemudian terjadi pertikaian keluarga besar. Sudahlah bercerai, kemudian na'udzubillah min dzalik, sampai terjadi penghilangan nyawa di antara mereka. Kita tidak ingin kehidupan rumah tangga yang seperti ini. Tetapi sekali lagi, lucu dan uniknya, peristiwa seperti ini bisa saja mewarnai kehidupan sebuah rumah tangga. Ada seorang pengusaha. Ia merintis usahanya dari seorang diri. Kemudian dia menikahi seorang wanita. Dipilihlah seorang wanita yang cerdas, lazimnya seorang pengusaha.
Begitu rumah tangga berjalan sekian waktu lamanya, melihat potensi kecerdasan sang istri, kemudian seiring dengan perkembangan perusahaannya, ia membutuhkan tenaga baru. Setelah dipikir dan ditimbang, plus minus, cost and benefit antara menghadirkan karyawan baru dengan memaksimalkan eksistensi istri, karena pos yang akan dipegang ini pos yang cukup penting, pos yang terkait dengan pengendalian budgeting perusahaan, lobi-lobi sudah semakin luas, intensitasnya semakin padat, maka kemudian pengusaha ini mencoba menawarkan sounding kepada sang istri tentang hal ini. Sebagai wanita yang cerdas, wanita yang memang sangat mencintai sang suami pun, kemudian dengan senang hati dia menawarkan diri. Baiklah mas, biar pos ini aku saja yang pegang. Istrinya cerdas, istrinya cantik, istrinya pintar, energik dan juga gesit. Dipasrahkanlah posisi ini. Ternyata perkembangan sang istri mampu melampaui kecepatan perkembangan sang suami dalam mengelola perusahaannya. Di bawah bantuan sang istri, dengan pengendalian budgeting yang baik, perusahaan sering meraup untung yang besar. Efisiensi bisa terjadi. Kemudian ternyata peran sang istri, karena kecerdasannya bisa menghandle tugasnya dengan baik, ia mampu memanfaatkan waktu-waktu luangnya membantu sang suami memasarkan produknya. Dengan performa seorang wanita profesional eksekutif yang begitu cerdas, cantik, menurut sang suami dalam kisah ini, maka banyak pelanggan yang datang. Namun di suatu masa terjadilah apa yang seperti sebuah pepatah ungkapkan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Padatnya intensitas pekerjaan, persaingan prestasi yang semakin meningkat, membuat sang istri kemudian menyampaikan diskusi-diskusinya. Di antara diskusinya adalah sang istri memberikan advice atau masukan kepada sang suami tentang trik-trik, tips-tips mengelola perusahaan agar bukan hanya eksis, tetapi perkembangan yang ini pun bisa semakin meluas. Ternyata memang sang suami memiliki kemampuan terbatas. Sang suami bukan tipe yang terlalu gesit untuk meraih sesuatu. Namun sebaliknya, sang istri adalah orang yang sangat gesit untuk meraih sesuatu. Masukan diberikan, bimbingan disampaikan, tapi ternyata untuk kapasitas sang suami tetap begitu-begitu saja. Dan seiring dengan perjalanan waktu, terjadi pembalikan fakta yang sama-sama bertolak belakang. Sang pengusaha, si suami ini melihat istrinya bisa membackup perusahaan, ternyata muncul sikap malasnya. Ia malas datang ke kantor. Ia malas untuk membantu sang istri melakukan marketing. Dengan alasan ia ingin agar anak-anak tidak terlepas kontrolnya dari orang tua, lebih banyak di rumah mendampingi tumbuh kembang anak. Alasannya juga sangat rasional. Tetapi di mata istri, alasan ini dianggap sebagai alasan untuk menutupi ketidakmampuan sang suami memajukan perusahaannya secara lebih cepat dan pesat. Bagi sang istri, dianggap langkah sang suami ini adalah langkah kemunduran. Sehingga sang istri lambat laun semakin lebarlah sayap kekuasaannya kepada perusahaan. Benih konflik dimulai ketika sang istri sudah mulai melontarkan kata-kata, meskipun hanya sebuah sindiran, bahwa suaminya itu
tidak lebih dari seorang supir pribadi yang pekerjaannya adalah mengantar sang istri datang ke kantor, kemudian mengantar anak-anak pergi ke sekolah, dan sesekali di hari libur ngantar keluarga jalan-jalan. Istri mulai muncul kecurigaan bahwa suami hendak memanfaatkan eksistensinya. Maka dari sindiran mulailah muncul kemarahan. Sang suami merasa tidak terima dengan ungkapan yang sedemikian. Suami mengatakan atau menyangka bahwa kamu awalnya adalah sekedar ibu rumah tangga saja. Akulah yang menciptakan kamu menjadi wanita yang sukses, menjadi wanita yang besar. Dan aku tidak bermaksud untuk menikmati hasil karyamu atau memanfaatkan eksistensimu. Saling membela diri, saling merasa diri besar, saling merasa benar. Maka yang terjadi kemudian adalah cekcok demi cekcok, pertengkaran demi pertengkaran. Sang istri kalau sedang marah tidak melihat tempat dan situasi. Kondisi semakin runyam ketika istri sudah mulai membuka pertentangan di wilayah publik. Wilayah yang manakah itu? Akan saya lanjutkan selepas pesan yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sang istri sudah mulai membuka kemarahannya, bukan sekedar di rumah di hadapan sang anak-anak, tetapi sering dilakukan ketika mereka sedang pergi bersama, justru saat mobil disetir oleh supir pribadinya. Istri ini mengungkapkan kemarahannya dengan luapan, bentakan, makian yang sedemikian rupa dahsyatnya. Istri bahkan berani memaki-maki sang suami di hadapan karyawan-karyawannya, di hadapan klien-kliennya. Sang suami mendapat perlakuan demikian tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan. Bukan dengan agitasi memang, tetapi perlawanannya adalah justru sang suami semakin mengurangi peran-perannya. Semakin banyak pos-pos pekerjaan yang ia tinggalkan sehingga semakin menyulut kemarahan sang istri. Istri semakin merasa bahwa kini beban pengendalian kehidupan rumah tangga ada pada posisinya. Suaminya terlalu lembek, suaminya terlalu lemah, terlalu lamban, tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Sementara sang suami dengan gaya santainya, dengan gaya tenangnya tetap memberikan perlawanan. Sehingga sudah terjadi disharmonisasi. Di hadapan sang istri, suaminya sudah tidak normal lagi lazimnya seorang suami, seorang lelaki, seorang kepala keluarga. Sementara di benak sang suami, istrinya bukanlah lagi seorang wanita yang normal, seorang wanita yang penyayang, pelindung, penuh cinta kasih, merangkul suami dan anak-anaknya. Tapi justru sebaliknya, di hadapan sang suami, istrinya adalah seorang monster yang sangat menakutkan perilaku dan perbuatannya. Dampak yang paling buruk dari kemarahan yang sangat memuncak yang menimpa mentalitas sang suami menyebabkan sang suami pun kemudian jatuh impotensi. Ia tidak mampu melakukan tugas kelelakiannya. Dan kondisi seperti ini semakin membuat runyam
menambah persoalan baru menjadi bahan baru bagi sang istri untuk mengolok-olok sang suami dengan mengatakan bahwa suaminya adalah seorang yang tidak berguna sama sekali. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anehnya dalam bahasa umumnya kita mengatakan demikian. Keduanya sebenarnya masih saling mencintai. Sang suami sangat mencintai istrinya, sang istri pun sangat mencintai suaminya. Tetapi keduanya terpaksa harus berpisah. Paling tidak berpisah tinggal rumah. Suaminya kembali ke orang tuanya, sementara istrinya harus menanggung kehidupan anak-anaknya. Puncaknya, perusahaan yang mereka kelola perlahan tapi pasti surut kalau tidak dikatakan bangkrut. Akhirnya mereka hidup seperti sabut di tengah laut. Suaminya diterpa gelombang ke sebelah daratan, sebelah sana istrinya disapu gelombang ke daratan yang tak tentu ribanya. Hal ini sebenarnya bisa diatasi jika dari awal mereka menyadari bahwa dulunya mereka adalah para lajang yang oleh kehendak Allah atas kemauan mereka dipertemukan dalam wadah pernikahan. Maka pasanganmu adalah saudaramu. Pasanganmu bukan sekedar belahan jiwamu, tapi pasanganmu adalah nafas kehidupanmu yang tanpanya kau bisa mati, paling tidak mati suri dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, mestinya dalam membangun kehidupan rumah tangga yang dikedepankan adalah faktor perasaan persaudaraan. Jika kepada klien kita bisa berbuat sopan santun, kepada orang lain kita bisa berbuat baik, kepada karyawan kita bisa melindungi dan mengayomi, maka mestinya kepada pasangan kita pun bisa melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah menyebutkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu itu. Wattaqullaha la'alakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat terakhir dalam ayat ini, inilah yang harus kita pegang dalam kita menebar jala kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh kasih sayang Allah, yang dengan rahmat itulah akan menjadi sumber kekuatan kita dalam menapaki kehidupan rumah tangga. Jika Allah sudah menyayangi kita, maka apapun yang kita butuhkan pasti Allah berikan. Jangan yang kita ikhtiarkan. Bahkan apa yang tersimpan di dalam hati dan perasaan bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan. Apalagi pula dalam kehidupan rumah tangga, bukan sekedar kasih sayang pasangan yang kita harapkan, melainkan terciptanya suasana damai, suasana tenang, suasana nyaman dalam rumah tangga. Terlebih lagi ketika kita sudah penat melakukan aktivitas keseharian di luaran sana. Kita ingin pulang ke rumah dalam keadaan hati yang lapang, dalam keadaan pikiran yang terang, sehingga energi kita akan kembali fresh, kembali datang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan produktivitas-produktivitas berikutnya. Kita ingin ketika kita pulang ke rumah ada seulas senyuman dari bibir pasangan kita. Kita ingin ketika kita berkata-kata ada sautan yang menyejukkan dada dan perasaan. Maka hendaknya setiap kita mengubah retorika kita dalam berbicara kepada pasangan. Jika
selama ini tanpa sengaja atau dengan sengaja kita memberikan lontaran yang buruk, ubahlah dengan lontaran yang baik. Mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kita senantiasa asmara. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.